Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Muhammad
Nah, ada ya. Kegiatan seperti digambar pernah dilakukan tak di kelas kita? Mereka adalah melaksanakan kegiatan kerja bakti, yaitu bersih-bersih lingkungan sekolah. Supaya apa? Supaya bersih, karena mereka menyayangi lingkungan sekolahnya. Nah, di kelas ini pernah nggak? Materi kita hari ini tentang menghemat air. Jangan. Yo, dengarkan Bu Guru. Air berperan penting untuk kehidupan manusia. Tapi apakah manusia tahu cara menghemat air? Ada yang tahu belum cara menghemat air? Mungkin jika kita lihat di rumah sendiri, stok air masih berlimpah dan bisa kita dapatkan dengan mudah. Tapi meski begitu, bukan berarti kita jadi mengabaikan berbagai cara menghemat air. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutup oleh air. Jika melihat fakta ini, tentu rasanya ada banyak air di bumi ini. Benar nggak? Banyak nggak air di sini? Banyak. Tapi tahukah kalian, jika semuanya itu tidak kemudian bisa dimanfaatkan untuk diolah air menjadi air bersih? Di lingkungan kita banyak sekali air, tetapi tidak semua air bersih. Benar tak? Ekosistem air tidak hanya berguna untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya seperti apa? Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan air. Tapi jika sifat serakah manusia yang menggunakan air secara berlebihan, secara tidak langsung mengganggu keberlangsungan hidup makhluk lain. Perlu diingat, kita hidup di bumi tidak hanya berdampingan dengan sesama manusia, tetapi kita juga dengan seluruh jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Lakukan cara-cara menghemat air agar tidak menjadi kontributor yang mengganggu ekosistem di bumi kita. Coba, yang hidup di bumi ini siapa saja sih? Manusia, terus hewan, dan tumbuhan. Mereka juga memerlukan air tidak? Perlu. Manusia biasanya menggunakan air untuk keperluan apa? Mandi, terus minum, apa lagi? Untuk masak, untuk mencuci. Coba kita ulang. Minggu lalu siapa yang masih ingat bagaimana cara memilih air yang bersih? Ciri-cirinya air yang bersih apa? Masih ingat? Tidak berbau, apa lagi? Tidak kotor. Tidak apa lagi? Ayo, siapa yang ingat? Airnya bersih, tidak berwarna. Terus apa lagi? Tidak berat, tidak berasa. Kita sudah belajar minggu lalu tentang ciri-ciri air yang bersih. Sekarang kita belajar tentang cara menghemat air. Risiko tidak menghemat air. Menghemat air penting untuk masa kini dan untuk masa mendatang. Jika kita abaikan melakukan cara-cara menghemat air yang tepat, risiko jangka pendeknya, maka cadangan air akan cepat habis. Jika cadangan air semakin menipis, maka di masa depan akan muncul masalah atau risiko baru yang bisa dialami makhluk di bumi. Kira-kira persediaan air bisa habis tidak? Bisa. Makanya kita harus belajar menghemat air. Nomor 1. Dampak paling besarnya, generasi masa depan tidak dapat menikmati air dengan baik.
air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang hidup di bumi akan terancam. Coba sekarang Bu Guru minta tolong Afif. Afif, coba dibaca bagaimana cara mudah menghemat air di rumah. Di mana teksnya? Yuk coba. Boleh dibaca. Yang nomor 1, coba Afif baca bagaimana cara menghemat air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Mandi dengan pancuran menghemat air lebih dari 60. Kemudian coba dibaca cara menghemat air yang kedua. Coba bagaimana cara menghemat air yang kedua? Ya, kita baca. Siram. Ayo. Siram tanaman di pagi hari. Jangan menyiram tanaman siang hari, akan membuat air menguap sebelum diserap. Menanamlah di musim hujan, di awal perkembangannya tumbuh membutuhkan lebih banyak air. Coba perhatikan Bu Guru ke depan. Cara menghemat air yang pertama sudah dibacakan sama teman kita Afif. Yang kedua juga sudah dibacakan. Kemudian cara menghemat air yang ketiga yaitu matikan keran ketika mencuci tangan dan menyikat gigi. Batasi penggunaan air dengan gelas atau gayung. Dapat menghemat 11 liter air per hari. Coba dengarkan Bu Guru. Kita mandi pakai gayung itu penggunaan airnya lebih banyak. Jadi usahakan di rumah menggunakan keran yang menghemat air. Yang keempat, bijak dalam mencuci pakaian. Cucilah pakaian saat menggunakan baju cukup banyak dan sesuai kapasitas mesin. Penggunaan mesin cuci hemat air dapat menghemat air lebih banyak. Coba anak-anak perhatikan ke Papa
Kemudian yang di rumahnya nyuci pakai mesin cuci siapa namanya? Kalau di rumah nyucinya pakai mesin cuci, jangan nyuci sikit, nunggu banyak sesuai dengan kapasitas mesin cuci baru kita cuci supaya menghemat penggunaan air. Kemudian tadi yang punya tanaman, cara menyiramnya apa? Siang atau pagi supaya hemat air? Pagi. Nah, kalau yang punya tanaman supaya hemat air, cara menyiramnya di pagi hari. Karena kalau siang hari tanaman itu airnya menguap sebelum diserap. Nah, sudah. Kan setelah menghemat air. 1. Menyelamatkan lingkungan. Yang pertama itu manfaat jika kita menghemat air. Yang kedua apa? Menghindari kekeringan. Yang ketiga mendukung keberlangsungan hidup. Yang keempat Menjaga ekosistem air. Nah, coba dibaca sayang. Menyelamatkan lingkungan dari Kekeringan, mendukung keberlangsungan hidup, menjaga ekosistem air. Oke. Manfaat menghemat air, menyelamatkan lingkungan, menghindar dari kekeringan, mendukung Keberlangsungan hidup. Menjaga ekosistem air. Oke, bagus. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Apakah kalian sudah paham tentang cara menghemat air? Paham. Yuk, Abi, perhatikan kita. Di depan Bu Guru ada poster dalam menghemat air. Kita lihat posternya. Ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan. Jadi mulai sekarang kita belajar cara menghemat air. Jangan mubazir air lagi. Jangan suka main-main buang air. Gunakan air seperlunya. Oke, manfaatnya tadi udah tahu kalau kita menghemat air bagaimana? Udah tahu manfaatnya Afif? Udah. Oke. Kalau kalian sudah paham, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan belajar hari ini kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim.